Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada video pembelajaran mahasiswa Universitas Pembangunan Pancabudi Medan. Pada kali ini kita akan memaparkan praktikum kultur jaringan dan bioteknologi pertanian dengan judul praktikum kultur jaringan atau in vitro anggrek Vanda pada berbagai komposisi media, yang akan disampaikan oleh dan ini dia penjelasannya. Oke teman-teman, pada kesempatan ini kami dari kelompok 9 akan menjelaskan tentang kultur jaringan anggrek Vanda pada berbagai komposisi media. A. Latar belakang anggrek. Indonesia mempunyai banyak jenis tumbuhan. Salah satunya adalah jenis anggrek yang diperkirakan jumlah anggrek lebih dari 5.000 spesies yang ada di Indonesia. Maka dari itu, Indonesia merupakan negara dengan tingkat kekayaan plasma nutfah anggrek terbesar kedua setelah Brazil. B. Perbanyakan anggrek. Dalam membudidayakan atau menjaga kelestarian anggrek, anggrek dapat diperbanyak secara generatif maupun vegetatif. Nah, jadi kita membahas perbanyakan generatif terlebih dahulu. Jadi, perbanyakan secara generatif disebut juga perkembangbiakan secara kawin. Disebut perkembangbiakan secara kawin karena perbanyakan generatif dilakukan dengan biji atau benih, sedangkan benih akan melalui perkawinan, yaitu bertemunya serbuk sari dengan kepala putik. Namun, perbanyakan anggrek secara generatif atau menggunakan biji memiliki kendala. Jadi, salah satu kendalanya yaitu rendahnya kemampuan dan lamanya waktu yang diperlukan biji untuk berkecambah. Hal ini dikarenakan ukuran biji anggrek sangat kecil dan tidak mempunyai endosperm sebagai cadangan makanan pada awal perkecambahan biji anggrek. Jadi, perbanyakan tanaman anggrek yang kedua adalah perbanyakan secara vegetatif. Perbanyakan secara vegetatif adalah cara perkembangbiakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tanaman seperti batang, cabang, ranting, pucuk daun, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman yang baru yang sama dengan induknya. Jadi, perbanyakan tanaman secara vegetatif ini sering juga disebut sebagai sistem kultur jaringan. Jadi, inilah yang akan kita bahas pada kali ini. C. Kultur jaringan. Jadi, sebelum memasuki tentang cara pembuatan kultur jaringan anggrek, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu kultur jaringan. Jadi, kultur jaringan adalah suatu metode untuk mengisolasi bagian-bagian dari tanaman sehingga mampu mendapatkan tanaman baru dalam jumlah yang banyak, dalam waktu yang relatif singkat, mempunyai sifat fisiologis dan morfologi sama persis dengan tanaman induknya. Jadi, kalau dibandingkan dengan sistem perbanyakan secara generatif tadi, perbanyakan secara kultur jaringan adalah salah satu perbanyakan yang tepat pada budidaya anggrek. 1. Tahap kerja. Jadi, tahap kerja yang dilakukan dalam kultur jaringan anggrek ini yaitu yang pertama, sterilisasi alat dan sterilisasi air kelapa. Yang kedua, pembuatan media. Ketiga, penanaman eksplan. Keempat, pemeliharaan
Dan yang kelima, aklimatisasi. Namun, sebelum menjelaskan tentang tahapan kerja kultur jaringan anggrek, terlebih dahulu kita harus mengetahui alat-alat dan bahan yang digunakan. Alat yang digunakan adalah yang pertama, lamina airflow, botol kultur, gelas ukur, pipet, cawan petri, pinset, pemanas listrik, dan sebagainya. Sedangkan bahan yang digunakan yang pertama, peranlet anggrek vanda, hasil pencambahan biji secara in vitro yang telah berumur 4 bulan, memiliki 2 helai daun dan sama besar. Yang kedua, gibberellin, air kelapa, agar-agar, gula, dan aquades sebagai sterilisasi. Yang ketiga, bahan yang digunakan adalah bahan untuk sterilisasi eksplant, yaitu alkohol 70% dan klorok. Oke, selanjutnya kita menjelaskan tahapan kerja kultur jaringan anggrek. Jadi yang pertama yaitu sterilisasi alat dan sterilisasi air kelapa. Semua peralatan yang akan digunakan seperti pinset, batang pengaduk, pipet, cawan, dan sebagainya harus dalam kondisi steril. Sterilisasi dilakukan dengan cara mencuci peralatan tersebut, kemudian dikeringkan. Setelah itu, dibungkus rapi dengan kertas, lalu disterilisasi dalam oven listrik selama 1 hari. Sterilisasi air kelapa dilakukan dengan cara menyaring air kelapa agar bersih, lalu dimasukkan ke dalam botol yang steril. Setelah itu ditutup dan dimasukkan ke dalam autoclave untuk disterilkan pada suhu 121 derajat Celcius, tekanan 15 PSI selama 15 menit. Yang kedua, pembuatan media. Untuk membuat media itu digunakan ada 2 media, yaitu media FW dan media MS. Untuk membuat media 1 liter media FW, pertama yang dilakukan adalah penimbangan dilakukan terhadap zat-zat sesuai komposisi media FW. Selanjutnya dimasukkan ke dalam gelas kimia berukuran 1000 ml atau 1 liter. Setelah itu ditambah 250 ml air kelapa dan 2 ppm gibberellin, kemudian ditambahkan aquades steril sampai mencapai tanda tera 1 liter, lalu diaduk sampai tercampur rata. Setelah itu pH ditetapkan pada 5,8. Apabila kurang dari 5,8 ditambahkan NaOH, sedangkan bila lebih tinggi dari 5,8 ditambahkan HCl. Selanjutnya ditambahkan 30 gram gula dan 8 gram agar-agar sambil dipanaskan hingga agar-agar larut. Setelah itu media dituangkan ke dalam botol kultur steril, kemudian ditutup dengan plastik dan diketatkan dengan karet gelang. Media tersebut disterilisasi dengan autoclave pada suhu 121 derajat Celcius dan tekanan 17,5 PSI selama 20 menit. Kemudian pembuatan media MS. Cara pembuatan media MS yaitu yang pertama, terlebih dahulu dilakukan pembuatan larutan stok sesuai komposisi media MS. Campuran semua larutan stok pada labu takar volume 1 liter yang ditambahkan larutan 30 G per 1 media. Yang ketiga, tambah zat pengatur tumbuh gibberellin dan air kelapa sesuai perlakuan. Kemudian cukupkan dengan aquades steril hingga tanda tera 1 liter. Yang kelima, pH ditetapkan 5,8. Yang keenam,
panaskan hingga mencapai 80 derajat Celcius. Yang ketujuh, tuangkan ke dalam botol kultur steril, kemudian ditutup. Dan yang kedelapan, media tersebut disterilisasi dengan autoklaf pada suhu 120 derajat Celcius dan di tekanan 17,5 psi selama 20 menit. C. Atau yang ketiga, penanaman explant. Penanaman explant dilakukan dalam lamina airflow cabinet dengan kondisi aseptik atau steril. Yang keempat atau D, pemeliharaan. Jadi dalam pemeliharaan yang kita lakukan adalah ruang kultur dibersihkan setiap harinya. Yang kedua, botol kultur disemprot dengan alkohol 70% setiap 2 hari. Yang ketiga, suhu ruangan kultur dipertahankan 25 derajat Celcius. Yang keempat, cahaya ruangan dari lampu fluoresken dengan daya 20 watt untuk setiap rak. E. Pengakaran. Tanaman yang berhasil dikultur jaringkan maka akan menunjukkan pertumbuhan akar pada media. Lalu explant akan berkembang lagi menjadi tanaman kecil atau plantlet dalam botol. Dan yang F, aklimatisasi. Aklimatisasi adalah proses penyesuaian diri untuk tanaman explant. Maka pada masa ini kita sudah bisa memindahkan plantlet dari tabung ke lingkungan tumbuh baru sebelum ditanam ke tanah. Oke, sekian presentasi dari kami dari kelompok 9. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.